Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk hari ini kita masih belajar mengenai sistem koordinat. Nah, hari ini kita akan belajar memahami kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum kita memasuki materi, di sini Bu Evi mau mengingatkan kedudukan dua garis. Ini kan ada pada materi kelas 7. Jadi kedudukan dua garis itu kan ada 3, sejajar, berpotongan, sama tegak lurus. Dikatakan sejajar, dua garis dikatakan sejajar, tandanya seperti ini ya kalau sejajar, apabila terletak pada bidang yang sama dan meski diperpanjang tidak memiliki titik pertemuan. Nah, ini gambarnya sejajar. Jadi kalau garis G dan garis H ini kita perpanjang, maka tidak memiliki titik pertemuan. Lalu yang kedua, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila terletak pada bidang yang sama dan memiliki satu titik pertemuan. Kita perhatikan gambar di sini. Di sini ada garis G dan garis H. Garis G dan garis H ini terdapat satu titik potong di titik B. Nah, ini yang dimaksud dengan berpotongan. Lalu yang ini garis M dan garis N ada satu titik pertemuan di titik C. Nah, ini sebagai titik perpotongannya. Berarti garis M dan garis N ini berpotongan. Lalu tegak lurus. Dua garis dikatakan itu tegak lurus kalau dua garis itu berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Siku-siku berarti 90 derajat. Nah, ini gambarnya. Ini kan titik pertemuannya, titik potongnya. Nah, ini kalau membentuk 90 derajat berarti dia termasuk tegak lurus. Perhatikan kedudukan garis L dan garis M pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada dua gambar. Kalau kita perhatikan, untuk garis L1, L2, L3, dan L4, ini terhadap sumbu X. Ya, sumbu X kan ini. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, berarti sumbu X kan yang ini yang sejajar, berarti ada L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan yang sejajar dengan sumbu Y itu kan yang ini. Yang sejajar berarti ada M1 ini, M2, M3, dan M4. Lalu garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Sumbu X kan ini. Ini ya. Yang tegak lurus berarti dia harus ada perpotongannya. Tegak lurus berarti ada M1, ini kan X-nya tegak lurus. Berarti M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan yang tegak lurus terhadap sumbu Y kan ini. Yang tegak lurus berarti L1, L2, L3, dan L4. Selanjutnya, perhatikan kedudukan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada dua garis, garis N1 dan garis N2. Nah, ternyata dua garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X-nya kan ini, dia berpotongan di sini dan sumbu Y-nya di sini. Nah, ini garis-garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y yaitu garis N1 dan N2. Contoh, diketahui titik A koordinatnya 3,2, B 3,6, C negatif 5,2. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Lalu yang B, jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan yang C, jika dibuat garis melalui B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita jawab dulu untuk yang A. Untuk garis yang melalui titik A dan B itu yang berwarna hijau, yang ini ya. Itu tegak lurus, kita tahu bahwa
garis ini kan tegak lurus terhadap sumbu apa? Sumbu X. Dan bagaimana terhadap sumbu Y? Sejajar, karena ini kan Y. Ini hijaunya berarti dia sejajar sumbu Y. Terus selanjutnya, A dan C yang warna biru ini terhadap sumbu X. X itu kan yang ini. Terhadap sumbu X itu AC-nya sejajar. Sedangkan terhadap sumbu Y, ini dia tegak lurus. Lalu selanjutnya yang garis melalui titik B dan C yang berwarna merah. Apakah dia sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Tidak. Berarti dia tidak sejajar. Apakah tegak lurus? Tidak juga. Berarti tidak tegak lurus. Jadi jawabannya tidak sejajar dan tidak tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya posisi garis terhadap sumbu X. Di sini ada gambar posisi garis terhadap sumbu X. Untuk posisi garis A itu kan yang berwarna kuning terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X kita lihat di sini ada berapa satuan di bawah sumbu X? 1, 2, 3. Berarti 3 satuan di bawah sumbu X. Lalu yang B terhadap sumbu X. Berapa satuan? Ya di sini ya 1, 2. Berarti 2 satuan di atas sumbu X. Posisi garis C terhadap X berarti kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan di atas sumbu X. Lalu selanjutnya posisi garis terhadap sumbu Y. Kita perhatikan yang D yang ini terhadap sumbu Y berarti yang ini. 1, 2, 3, 4. 4 satuan di kanan sumbu Y. Lalu yang E itu terhadap sumbu Y 1, 2. Berarti 2 satuan di kiri sumbu Y. Dan yang terakhir yang F, posisi garis F terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan berada di kiri sumbu Y. Nah ini cara menyatakan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut nomor 1 sampai dengan 6. Ini ada di buku paket kalian halaman 64, silakan dikerjakan. Lalu dikumpulkan pada Teams di kelas kalian masing-masing. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Bu Evi akhiri sampai di sini. Nanti kita akan belajar ke bab 3 yaitu relasi dan fungsi untuk pertemuan selanjutnya. Bu Evi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.